Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reti Priyatini dengan NIM 3402200085 dari kelas Manajemen Reguler E. Pada kali ini saya akan membuat video mengerjakan tugas kuliah Komputer Bisnis 2, yaitu pertemuan keempat dengan materi perkuliahan analisis saham. Untuk tugas di sini ada unjuk kerja atau praktik. Yang pertama, menganalisis saham melalui link yang sudah disediakan. Ada idtradingview.com, ada Google Finance, dan ada finance.yahoo.com. Yang kedua, membeli saham dan menjual saham melalui aplikasi Stockbit dan RTI Bisnis. Langsung saja, untuk menganalisis saham bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Yang pertama, ada analisis fundamental. Analisis fundamental adalah metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Teknis ini menitik beratkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sebagian pakar berpendapat teknik analisis fundamental lebih cocok dipakai untuk membuat keputusan dalam memilih saham perusahaan mana yang akan dibeli untuk jangka panjang. Analisis fundamental dibagi dalam 3 tahapan analisis, yaitu analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan. Yang kedua ada analisis teknikal, yaitu suatu teknik analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau. Untuk penjelasan lebih lanjut, di sini disertakan 2 link untuk mempelajari apa itu analisis teknikal. Saya akan mencoba membuka halaman www.juruscuan.com. Menurut juruscuan.com, analisis teknikal adalah teknik analisa yang biasanya digunakan oleh trader untuk membantu keputusan jual beli dalam trading saham, forex, emas, atau komoditas. Nah, untuk pengertian lainnya adalah teknik analisa yang menganalisa fluktuasi atau perubahan atau naik turunnya harga dalam rentang waktu tertentu. Dari pergerakan harga tersebut, trader mengamati pola-pola tertentu yang dapat dipakai sebagai dasar untuk melakukan pembelian atau penjualan. Analisis teknikal selalu menggunakan grafik atau chart untuk melakukan analisisnya. Dulu grafik harga dibuat sendiri oleh trader. Namun, sekarang sudah banyak software yang memudahkan para trader untuk bisa menampilkan grafik harga secara real time. Nah, biasanya tiap produk online trading saat ini memiliki software sendiri yang digunakan untuk analisis teknikal. Grafik yang sering digunakan dalam analisis teknikal umumnya adalah grafik candlestick karena lebih mudah dibaca. Contoh grafik candlestick adalah seperti ini. Dalam analisis teknikal, ada beberapa tools yang bisa digunakan untuk membantu trader dalam menganalisis. Yang paling banyak dipakai misalnya adalah tools Trendline. Trendline adalah garis imajinatif yang dibuat untuk menunjukkan kecenderungan atau tren pergerakan harga saham. Misalnya kita bisa tahu harga sedang up atau down, atau bahkan sedang ada pada posisi datar atau sideways. Dengan mengetahui berbagai pola ini, kita dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya perubahan harga. Kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai analisis teknikal. Jika dirasa belum cukup, silakan cari referensi dari sumber-sumber lain mengenai analisis-analisis saham. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk menganalisis saham dengan menggunakan Google Finance. Google Finance adalah tools untuk menganalisis saham yang disediakan secara gratis oleh Google. Tidak hanya untuk menganalisis saham yang ada di Indonesia, tetapi juga bisa digunakan untuk menganalisis saham yang ada di luar negeri, seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Selain digunakan untuk menganalisis saham,
Ini juga bisa digunakan untuk menganalisis mata uang atau aset-aset kripto. Selanjutnya kita akan mulai menganalisis. Pada kolom pencarian telusuri saham, masukkan 4 digit kode saham perusahaan atau emiten yang akan kita analisis. Misalnya Bank Sentral Asia, maka kode sahamnya adalah BBCA. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada data-data seputar saham BBCA. Pada bagian ini, kita dapat melihat grafik harga saham, baik secara harian, bulanan, atau tahunan. Nah, misalnya saya klik di 5 tahun, maka akan muncul keterangan kenaikan atau penurunan saham. Nah, ternyata pada 5 tahun terakhir ini, saham BCA itu naik sekitar 139,43%. Seperti itu. Kita gulir ke bawah. Di sini ada bandingkan dengan. Ini digunakan untuk compare atau membandingkan. Karena saya menganalisis saham pada Bank BCA, maka yang muncul di bawah ini adalah saham yang masih berkaitan. Misalnya saya akan membandingkan dengan saham Bank BRI, maka kita klik Bank BRI. Oke, kita klik. Nah, maka di sini akan muncul grafik perbandingan antara saham Bank BCA dengan saham Bank BRI. Di sini kita bisa langsung membandingkan antara saham Bank BCA dan saham Bank BRI selama periode waktu tertentu. Tapi sekarang kita akan coba menonaktifkan fitur perbandingannya. Klik OK. Nah, kita gulir lagi ke bawah. Di sini juga terdapat data-data terkait saham BBCA. Di sini ada rentang harga saham per hari yang sekitar 7.800 sampai 7.950. Ada juga rentang harga saham per tahun. Nah, di sini juga ada kapitalisasi pasar. Kapitalisasi pasar ini ibarat harga jual suatu perusahaan. Jadi, kalau kita mau tahu berapa sih harga pasar perusahaan BCA ini, ya saat ini, saat saya membuka Google Finance, harganya ya 967,19 triliun. Selanjutnya ada volume. Ini adalah volume saham yang diperdagangkan. Ada rasio PE dan ada hasil dividen. Hasil dividen ini adalah hasil yang akan kita terima dari emiten ini saat kita membeli saham. Misalnya kita membeli saham 10 juta. Nah, maka kita akan mendapatkan 1,83% dari 10 juta itu per tahun. Seperti itu. Selanjutnya ada berita-berita mengenai perusahaan BCA. Nah, selanjutnya ada performa finansial atau kinerja finansial perusahaan Bank BCA ini. Bisa dilihat secara per kuartal maupun secara per tahun. Misalnya kita lihat per tahunan, maka akan muncul data per periode 5 tahun ke belakang. Maka bisa kita lihat berapa pendapatan perusahaan dan berapa laba bersih perusahaan pada tahun tertentu, seperti itu. Misalnya kita lihat pada 2021, nah pendapatan perusahaan naik 8,83%, laba bersih naik 15,82%. Selanjutnya, jika kita melihat secara per kuartal, maka akan muncul kuartal-kuartal sebelumnya. Seperti itu ya. Nah, dengan ini kita bisa tahu bagaimana nih performa finansial suatu perusahaan. Selanjutnya kita ke bawah. Nah, ada temukan lainnya. Di sini ada beberapa saham lain
baik dari Indonesia maupun dari luar negeri yang bisa kita analisis. Seperti itu. Oke, karena kita sudah belajar menganalisis di Google Finance, maka selanjutnya kita akan coba belajar membeli dan menjual saham. Selanjutnya, saya akan mencoba membeli dan menjual saham melalui aplikasi Stockbit. Nah, dan di sini sudah saya tambahkan daftar saham-saham yang saya favoritkan. Atau kita juga bisa mencari di kolom pencarian nama emiten atau saham yang akan kita beli ya. Misalnya BMRI atau yang lainnya. Nah, di sini saya akan membeli saham BBCA atau saham Bank Sentral Asia. Kita klik. Di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa melihat grafik harga saham per periode tertentu, baik per hari, per bulan, maupun per tahunan. Nah, kalau misalnya sudah yakin akan membeli saham di BBCA, maka kita bisa klik buy. Selanjutnya di sini kita tentukan nih mau berapa persen saham yang akan kita beli. Bisa kita geser titik hijau ini, ataupun bisa kita klik-klik tombol tanda tambah atau negatif yang ada di sini. Mau berapa lot kita membeli sahamnya. Nah, seperti ini. Kalau sudah yakin, kita bisa klik order. Kita next. Done. Nah, selanjutnya kita tinggal tunggu aja status order kita menjadi match. Kalau kita mau beli saham yang lain misalnya, tinggal tulis aja di kolom pencarian seperti ini. Telkom. Prosesnya sama seperti kita mau beli saham yang BCA tadi ya. Nah, kalau sudah yakin mau berapa lot kita belinya, kita klik order aja. Next. Done. Nah, kalau statusnya sudah match berarti pembelian saham kita sudah berhasil. Selanjutnya kalau kita mau jual saham, kita tinggal klik nama saham apa yang akan kita jual. Nah, lalu kita klik sell. Tentukan berapa kuantitas saham yang akan kita jual. Setelah itu, klik sell yang ada pada warna merah di bawah ini. Nah, kurang lebih seperti itu proses jual beli saham pada aplikasi Stockbit. Selanjutnya saya akan mencoba membeli dan menjual saham pada aplikasi RTI Bisnis. Ini tampilan kalau kita sudah login menggunakan akun Google. Nah, selanjutnya kita klik trade. Di sini ada IDX Virtual Online Trading 2.0. Kita klik ini. Nah, di sini kita harus memasukkan username, password, dan PIN yang sudah kita buat. Nah, di sini yang pertama muncul adalah order book. Ada perusahaan Unilever Indonesia. Kalau misalnya kita mau melihat perusahaan lain, bisa kita klik simbol atau name dan ketik nama perusahaannya atau kode saham. Misalnya SMRA. Nah, akan muncul Sumercon Agung Tbk. Nah, kalau misalnya mau beli saham, bisa klik buy. Nah, pada kode kita tulis nama saham apa,
atau kode saham apa yang akan kita beli. Misalnya saya mau Unilever. Selanjutnya tentukan kuantitas saham berapa lot yang akan kita beli. Saya di sini 5 lot, lalu kita bisa klik buy. Oke, kita tunggu. Nah, di sini statusnya masih open. Kita tunggu statusnya menjadi match ya. Nah, kalau sudah match, berarti transaksi beli saham kita sudah berhasil dilakukan. Di sini ada portofolio saya, account name-nya Reti, buying power-nya 98.305.000. Karena kan saya sudah membeli saham Unilever sebanyak 5 lot dengan harga 1.695.000. Setelah 1 hari di sini ternyata saya mengalami profit ya, atau kenaikan. Total aset saya menjadi 100,01 juta. Tadinya kan 100 juta ya. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita mau jual saham? Bisa kita klik holdings. Nah, klik saham yang kita punya. Lalu kita klik sell. Nah, di sini kita tentukan berapa kuantitas saham yang akan kita jual, berapa lot. Di sini saya mau jual 1 lot saham Unilever ya. Setelah itu kita klik sell. Lalu tunggu statusnya menjadi sold ya, atau terjual. Ini kan statusnya masih open ya. Caranya hampir sama saat kita membeli saham ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai analisis saham dan jual beli saham pada aplikasi Stockbit dan RTI Bisnis. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam perkataan maupun dalam cara pengerjaannya, karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.